Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi nih bersama aku Indah Rahma Ayu, NPM A1G022083. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bab 7 sekolah sebagai suatu sistem. Nah, di video kali ini kita akan membahas manajemen pendidikan dan peserta didik yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Teman-teman penasaran nggak nih dengan videonya? Yuk simak sampai habis. Materi yang pertama, manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Tugas pendidik meliputi 1. Tugas guru sebagai profesi, yaitu mendidik, mengajar, dan melatih. 2. Tugas guru di bidang kemanusiaan, yaitu sebagai orang tua kedua di sekolah. 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan, dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Adapun kewajiban pendidik diantaranya 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan logis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang terakhir, hak pendidik. Pendidik juga memiliki hak atas 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga, peran pendidik. Guru atau pendidik memiliki peranan-peranan sebagai berikut. Guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, guru sebagai korektor, guru sebagai organisator, guru sebagai motivator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola kelas, guru sebagai mediator, dan yang terakhir guru sebagai evaluator. Yang keempat, penguasaan kompetensi pendidik. Yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Ada 10 versi CTBE yang kemudian dijadikan profil kompetensi dasar guru di Indonesia. Di antaranya 1. Menguasai bahan, 2. Mengelola program pembelajaran, 3. Mengelola kelas, 4. Menggunakan media atau sumber belajar, 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan, 6. Mengelola interaksi pembelajaran, 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, 8. Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan, 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan yang ke-10, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pembelajaran. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogi adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap,
stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 3. Kompetensi sosial. 4. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 5. Kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisnya, baik penguasaan teoritis maupun praktis. Kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan, perencanaan, dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi. 1. Rasional. 2. Ilmiah. 3. Objektif. 4. Berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. 5. Efisien dan efektif. 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 7. Dilakukan secara objektif dan jujur. 8. Dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi. 1. Seleksi persyaratan administrasi. 2. Seleksi pengetahuan umum. 3. Seleksi psikologi. 4. Seleksi wawancara. Dan yang kelima, seleksi referensi. C. Tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan sumber daya manusia dan job analisis. 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dan proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. 5. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan, persetujuan dan hukum lain, serta kewajiban sosial. 6. Untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu, untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencairan rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari sekolah atau lembaga tersebut. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat pemikiran dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atas kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. 5. Prosedur, merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurut. 6. Schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Dan yang terakhir, budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Penentuan mengenai jumlah peserta didik didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, anggaran sarana dan prasarana yang ada,
jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. Nah, kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam menerima peserta didik baru, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Pertama, sistem promosi merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarnya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Kedua, sistem seleksi. Nah, sistem seleksi ini dapat digunakan menjadi tiga macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan PMDK. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Nah, ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik baru, yaitu A. Kriteria acuan patokan (Standard Criterion Reference) merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah akan membuat patokan bagi calon peserta didik baru. Bagi mereka yang memenuhi patokan yang dibuat sekolah, maka akan dapat diterima sekolah tersebut. Dan bagi mereka yang ditolak yang tidak memenuhi patokan, maka tidak akan diterima. B. Kriteria acuan norma (Non-Criterion Reference), yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik baru. C. Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan beberapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. A. Tujuan orientasi. 1. Agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. 2. Agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. 3. Pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungan dengan cara sebagai berikut. A. Pemanfaatannya semaksimal mungkin terhadap pelayanan yang diberikan oleh sekolah. B. Sosialisasi dirinya dan pengembangan diri secara optimal. 4. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. 5. Peserta didik dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. B. Fungsi orientasi. 1. Bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai A. Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. B. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. 2. Bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. 3. Bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.
video.